Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 30 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 34, demikian firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Pujilah Allah yang maha tinggi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengalaman adalah guru yang berharga, yang dapat membentuk kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang tangguh, manusia yang selalu optimis akan masa depan. Kita tahu pasti ungkapan yang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Artinya segala peristiwa di dalam kehidupan kita ini, apakah itu peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk, semuanya itu dapat dijadikan menjadi pembelajaran bagi kita. Atau sebaliknya, memang kita harus akui ada juga pengalaman-pengalaman yang membuat seseorang itu menjadi kecewa, putus asa berat, dan tidak melihat akan masa depannya yang penuh harapan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita senantiasa belajar dari pengalaman. Seorang yang percaya, yang belajar dari pengalaman, dia akan memperoleh prinsip kebijaksanaan. Orang yang bijak, dia pasti mampu menyikapi semua hal dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Dengan demikian, kehidupannya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nebukadnezar adalah seorang raja yang besar pada waktu itu. Adalah seorang juga yang tidak menghargai dan tidak belajar dari pengalaman yang terjadi padanya. Beberapa kali Allah memberikan teguran kepada Nebukadnezar melalui tanda, yaitu mimpi. Semua penyataan Allah tersebut tidak diindahkan oleh Nebukadnezar. Hal itu tampak jelas ketika Nebukadnezar berjalan-jalan di atas istananya dan ia bangga atas segala prestasinya dan menjadikan kerajaan Babel sebagai negara adidaya pada waktu itu. Dengan sesumbar ia mengklaim bahwa semua itu merupakan hasil karyanya sendiri. Ungkapan tersebut menimbulkan atau memperlihatkan kesombongan seorang yang bernama Nebukadnezar. Seketika itu pula Allah menjatuhkan hukuman atas Raja Babel dengan cara merendahkan dirinya. Dia diusir dari sesamanya dan menjadikannya sama seperti binatang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini mimpi Nebukadnezar menjadi kenyataan. Setelah genap 7 tahun Nebukadnezar menjalani hukumannya, Allah mengembalikan akal budinya. Saat martabatnya sebagai manusia dipulihkan Allah,
maka hal pertama yang dilakukan Nebukadnezar adalah memuji kebesaran dan kemahakuasaan Allah Israel. Pada detik inilah ia menyadari bahwa Allah membenci orang yang congkak dan tinggi hati. Dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat membuat kita manusia menjadi congkak dan sombong. Kita congkak dan sombong mungkin karena jabatan dan kedudukan kita. Kita bisa sombong dan juga congkak karena kita berpikir bahwa keberhasilan kita adalah karena kekuatan diri kita sendiri. Namun harus kita ingat bahwa hidup congkak dan sombong menempatkan seseorang itu di tepi jurang kehancuran, jurang kegagalan. Karena itu, marilah kita belajar rendah hati dan introspeksi diri di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati yang memotivasi dan yang mendorong kita untuk memuji Allah yang Maha Tinggi dan mengisi kehidupan kita ini dengan mengasihi sesama manusia. Pujilah Allah yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende nomor 4 ayat 3, Sai Puji Debata. Di baheni tama pujion ni rohata Tuhata debata nang Yesus pe anakna nang pangodiani nang rotu hitaon manggoti Yesusi pujio dotok tong. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena Tuhan senantiasa memberkati kami, memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah kami ya Tuhan menjadi orang-orang penyembah-penyembah-Mu yang senantiasa memuji Engkau yang Maha Tinggi di dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami berdoa ya Tuhan yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, berkati obat yang mereka makan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan untuk menjalani kehidupannya. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan, menyertai, dan memberikan sukacita bagi kami semuanya. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.